teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai, ingatlah bahwa orang sukses bukan hanya orang yang kuat, tetapi orang yang mau terus belajar setiap hari. Jadi tetap semangat ya. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian membaca berita di handphone? Atau pernahkah kalian melihat iklan di televisi? Atau pernah mendengar pengumuman dari guru di sekolah? Kalau pernah, berarti kalian sudah menerima informasi. Tetapi, apakah semua informasi itu sama? Apakah berita, iklan, dan pengumuman memiliki jenis yang sama? Nah, agar kita mengetahuinya hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis informasi. Yuk, kita mulai. Nah, apa sih teman-teman informasi itu? Informasi itu adalah pesan, kabar, atau keterangan yang membuat seseorang mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Contohnya, guru kita memberi sebuah jadwal ujian, orang tua kita memberitahu harga kebutuhan naik, atau teman kita memberitahu kita tentang tugas kelompok, atau juga televisi yang memberitahu tentang berita terbaru yang terjadi. Nah, mengapa informasi itu penting? Yang pertama, informasi itu bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Contohnya, kita belajar dari buku, ilmu pengetahuan, dan berita kita tahu kejadian di dunia. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Contohnya, kita melihat cuaca tersebut sebelum bepergian. Lalu, mempermudah aktivitas. Yang keempat, bisa menghindari kesalahan. Artinya, jika kita mengetahui aturan, maka kita bisa mematuhinya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan bentuknya, yaitu informasi yang dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu informasi lisan dan informasi tertulis. Informasi lisan yaitu informasi yang disampaikan melalui ucapan atau suara, misalnya guru menjelaskan pelajaran. Yang kedua, informasi tertulis, informasi yang disampaikan melalui tulisan, misalnya buku pelajaran dan surat kabar. Yang ketiga, informasi visual, yaitu informasi yang disampaikan melalui gambar atau simbol, misalnya peta, diagram, rambu lalu lintas. Yang kedua, informasi berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama informasi internal, yaitu yang berasal dari organisasi atau kelompok. Misalnya, contohnya itu nilai ujian siswa, tertib sekolah. Yang kedua, informasi eksternal, yaitu informasi yang berasal dari luar organisasi. Misalnya berita dari televisi, informasi dari internet, pengumuman pemerintah. Lalu yang ketiga, informasi berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama informasi pendidikan, yang contohnya materi pelajaran, buku pengetahuan, video pembelajaran. Yang kedua, informasi hiburan, informasi yang bertujuan untuk menghibur, misalnya film, lagu, dan cerita lucu. Yang ketiga, informasi persuasif, informasi yang bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, misalnya iklan produk. Lalu yang keempat, informasi berdasarkan waktunya. Nah, informasi yang ini ada dua. Yang pertama, informasi lama, yaitu informasi tentang kejadian masa lalu, seperti sejarah kemerdekaan Indonesia. Lalu informasi baru, misalnya informasi yang baru terjadi atau sedang berlangsung. 5. Berdasarkan kebenarannya. Yang pertama, informasi fakta, yaitu informasi yang benar dan dapat dibuktikan. Yang kedua, informasi hoax, informasi palsu atau tidak benar. Selanjutnya kita masuk bagaimana cara memilih informasi yang baik supaya kita tidak mudah tertipu, dan lakukanlah langkah berikut. Yang pertama, baca dengan teliti. Yang artinya jangan hanya membaca judul. Yang kedua, periksa sumbernya. Pastikan sumbernya ini berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan. Yang ketiga, cari bukti kebenarannya. Bandingkanlah dengan sumber yang lain. Yang keempat, jangan langsung menyebarkan berita jika belum pasti benar, jangan dibagikan. Sekianlah teman-teman materi kita hari ini. Jadi informasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita mengetahui berbagai hal, menambah pengetahuan, serta memudahkan dalam mengambil keputusan. Nah, informasi ini memiliki berbagai jenis, yaitu berdasarkan bentuk, sumber, tujuan, waktu, dan kebenarannya. Setiap informasi ini memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis informasi ini,
kita dapat menjadi siswa yang cerdas, teliti, dan bijak dalam menerima maupun mengolah informasi. Bukan hanya kita tidak lagi asal menyebarkan hoaks, tapi kita sudah bisa berpikir kritis bagaimana sebenarnya mengolah informasi supaya tidak menyebarkan hoaks. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis informasi. Semoga materi yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah teman-teman, gunakan informasi dengan baik, pilih informasi yang benar, dan jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas. Dan tetap semangat belajar, terus rajin mencari ilmu, dan jadilah generasi cerdas serta berkarakter. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.